Oh, mesti nggak belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Nugradi Saputra dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi pemotongan PPh pasal 22 yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra dan Bu Sela. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh pihak tertentu atas kegiatan perdagangan barang, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta. Pajak ini dipungut sebagai pembayaran di muka atas pajak penghasilan yang akan terutang oleh wajib pajak di akhir tahun. Tujuan utama dari PPh Pasal 22 adalah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta menjamin penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem pemungutan di muka ini, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak lebih cepat. Sementara, wajib pajak juga terdorong untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, PPh Pasal 22 juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dan impor barang. Melalui pemungutan pajak ini, pemerintah dapat memantau aktivitas ekonomi yang terjadi dan memastikan setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan penghasilan. Pemungutan PPh Pasal 22. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebagai pemungut pajak. Mereka bertugas untuk tra- mengumpulkan pajak dari pihak yang melakukan transaksi barang atau kegiatan impor. Adapun pihak yang wajib memungut PPh Pasal 22 antara lain, yang pertama itu bendahara pemerintah pusat atau daerah, yang kedua itu badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah yang membeli barang dari rekanan atau pihak ketiga. Yang ketiga, badan usaha tertentu dari sektor swasta seperti industri semen, rokok, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan pajak atas hasil produksinya. Yang keempat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Pihak yang dipungut itu pihak yang menerima atau melakukan kegiatan ekspor, importir, rekanan pemerintah, dan penjual barang yang bertransaksi dengan instansi pemerintah. Objek PPh Pasal 22. Objek PPh Pasal 22 meliputi kegiatan impor barang, penjualan hasil produksi oleh industri tertentu seperti semen, kertas, baja, otomotif, penjualan barang yang tergolong sangat mewah seperti mobil dan kapal pesiar, pembelian barang oleh instansi pemerintah, dan penjualan hasil bumi seperti batu bara dan emas. Tarif PPh Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 bervariasi, yaitu 2,5% untuk impor dengan API, 7,5% untuk impor tanpa API, 1,5% untuk pembelian oleh pemerintah, 0,25% sampai 0,45% untuk penjualan hasil produksi industri tertentu, 5% untuk barang mewah, dan 1,5% untuk hasil bumi. Pemotongan PPh Pasal 22. Pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah seperti bendahara instansi, badan usaha milik negara, atau perusahaan tertentu pada saat terjadi transaksi pembelian maupun penjualan barang yang termasuk ke dalam objek pajak. Tujuan dari pemotongan ini adalah agar pajak dapat dipungut secara langsung dari sumber penghasilan sehingga penerimaan negara lebih terjamin. Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak pemungut setelah melakukan pemotongan, yaitu menyetorkan jumlah pajak yang telah dipungut oleh kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Penyetoran ini harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
setelah bulan terjadinya pemungutan pajak agar tidak dikenai sanksi administrasi. Pelaporan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak pemungut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipungut dan disetorkan. Pelaporan ini dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 22 ke kantor pelayanan pajak, tempat pemungutan terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penerapan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang. Penerapan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang dilakukan saat barang masuk ke wilayah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak ini dipungut oleh pejabat bea dan cukai dari importir dengan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor bagi importir yang dimiliki angka pengenal impor atau API dan 7,5% bagi yang tidak memiliki API. Nilai impor yang menjadi dasar perhitungan mencakup harga barang, ditambah bea masuk dan pungutan lainnya. Pemungutan ini merupakan bentuk pembayaran pajak di muka yang nantinya dapat dikreditkan pada saat pelaporan pajak tahunan. Contoh penerapan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang. PT Sinar Terang mengimpor mesin produksi dari Jepang dengan nilai CIF sebesar 500 juta rupiah dan bea masuk sebesar 50 juta rupiah. Nilai impor totalnya berarti 550 juta rupiah. Karena PT Sinar Terang memiliki API, maka tarif PPh pasal 22 yang berlaku adalah 2,5%. Maka PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh bea dan cukai adalah 2,5% dikali 550 juta rupiah sama dengan 13.750.000 rupiah. Jumlah tersebut dipungut oleh bea dan cukai pada saat impor dilakukan dan dapat dikreditkan oleh PT Terang sebagai pajak penghasilan di muka pada akhir tahun pajak. Kesimpulannya adalah PPh pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu dalam kegiatan perdagangan barang, termasuk kegiatan impor. Pajak ini berperan penting sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat penerimaan pajak serta meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi menimbulkan penghasilan. Dalam kegiatan impor, PPh pasal 22 dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat barang masuk ke Indonesia. Pemungutan ini memastikan bahwa pajak atas kegiatan ekonomi lintas negara dapat diterima secara langsung, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, penerapan PPh pasal 22 atas impor barang tidak hanya bertujuan untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan fiskal terhadap arus keluar masuk barang dari luar negeri. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pajak di sektor perdagangan internasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.